Na ya kongka aga-aga macarepa, pasti magampan nan repi kan? Yo gede. Ya nang kadara maroppo, magampan nan repi. Tapi ako mapacingin na mo na tuno tayo cheto nan repi. Kamakiro. Namo warampara ko maroppo itatato nan repi. Semua rumah yang bersih tidak mungkin. Aja tak ada dia juga ropo na boleh tapi nan repi. Yang kotor itu hakikatnya. Makanya zakat itu adalah membersihkan harta. Jadi ya kong kagaga kita kare Nabi Ibrahim de nanre agaga nare kong kay palenaka kecuali dia sedekahkan. Ya kong ka nanre palenaka ng kubenen istrinya menghidangkan makanan, dia tidak makan. Dia keluar jalan cari orang miskin baru dia temani makan. Dan anehnya Nabi Ibrahim manre pian tawe na sibange manre na pamandre. Dari situlah dasarnya orang tua dulu mengatakan kalau menjual angka istilahnya mula balu. Desa ki mangkalinga mula balu. Ia kongka pangali pertama langsung ngerodi asele penjualan pertama langsung disedekahkan. Ia naruyasam mula balu. Yo pwede irak ko otay na payasilikang. Tak jadi masalah. Dari mana dia mengambil kaidah? Dari Nabi Ibrahim. Maka dia kongka agaganna, rezeki pertama dia sedekahkan dulu baru dia makan. Itu dasarnya dia itu. Sehingga apa yang terjadi? Patapuluh sona patapuluhan nina Nabi Ibrahim dibakar, itu api tidak membakar. Nah sebab maki dia kagak cari panah. Rumahnya pun kalau dibakar tidak mungkin terbakar. Kenapa? Karena tidak ada kotorannya. Makanya semua zakat intinya adalah membersihkan. Jadi ya kongka aga tapat cingim, ya kota pasui sakka nan rewe na patanre dia tapal lasang. Ya to anang katau cede-cede na karena asam urat, kolesterol, takanang, dia na pasui sakka na itu. Karena memang kotoran. Dia to kagak na karena asam urat oke. Kama itu kenapa? Kenapa Rasulullah menganjurkan kita? Magina suruh kita nabita keluarkan zakat. Supaya apa? Kami sampai pacing. Nah ya kok agak macarepa yan, pasti penyakit. Kan itu ji kuncinya Pak. Makanya kebersihan itu kan an-nadhafah, paci carepa, at-tuhuru, paci hakiki, at-tazkiyah, paci ngati, az-zakah, kebersihan harta. Itu kan ada 4. Kalau an-nadhafatu minal iman. Kalau at-tuhuru, satrul iman. At-tazkiyah, itu jiwa. Hati. Lah satu ye. Ya nanya ti malasa namo sehat badangi tetap menjala. Masalah. Iya, masalah. Kaya sa malasati, dia napita. Yan ang kataw kung maliyo to balibola na masusa pa pinadina. Lasati ya tu. Maliyo to balibola na si na cicil na tu. Maka na cicil na tanati ke Surabaya. Ini yang bahaya, penyakit hati. Dan ini yang banyak. Iya. Magampa yukuru. Dan penyakit hati ini kan makaraji Pak. Karena dia tidak nampak. Iya kalau sawatakale, penyakit tubuh bisa diobati dengan medis. Diobati ya, bukan disembuhkan. Tak bedakan ya, ada 2 kalimat. Diobati dan disembuhkan. Tugas manusia hanya berobat. Tugas Allah adalah menyembuhkan. Makanya dia itu kagak dokter buka parate noki makada menyembuhkan penyakit kanker tidak ada. Menyembuhkan kolesterol tidak ada. Yang dia tulis mengobati penyakit kanker. Ya kalau ki makbura na deta saw aja tamacay apa na muray memang. Maka putih kalau makbura nasa nalabami di doktor nasa capu di kumang doktor dena saulah saku. Nah maka memang dokter mengobati dia nak menyembuhkan. Makanya yang menyembuhkan adalah tugasnya Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim la syifa'u illa anta syafi. Nah sebaasan na po ang Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang bisa sembuh kecuali Allah yang maha penyembuh. Itu aja kuncinya.
Makanya komiki manre Pak Bura tabacer. Tapalamo? Jadi komiki manre Pak Bura kata baca. Bismillah. Makunro to ngasa dito. Tapi alhamdulillah daripada dia gagal kan? Iya. Saya sampaikan Pak Bu, mestinya kita itu menambah energi makanan dan minuman yang kita minum. Menambah energi maksud saya adalah jangan hanya satu berkah yang kita isikan ke air. Ya kotomala we makoe na meloki minungi, kita mau minum, mestinya itu kita berdoa. Epo tapak barakah ka nga iya we na wading saya kuat dalam keimanan. Tapak barakah ka nga iya we na wading mancaji Pak Bura di sini nala salah saku. Tapak barakah ka nga iya pongi supaya saya mudah melaksanakan ibadah. Tapak barakah ka nga iya we po supaya saya bisa mendapatkan kecerdasan untuk mempelajari agamamu. Doakan, isi itu baru minum. Ya natunasa guruta, satu botol air bisa diisi dengan 10 barakah. Aja takkan pada bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Mbak? Tidak. Apa bedanya kalau datang kiai, datang ulama kita, kemudian kita kasih air, kemudian minta didoakan? Apa bedanya? Kok angkat tau pandrita pole napa ya lewai napa suruh dongi, Pak Ustaz, betalan aja aku camang kali ngebaca. Itu yang dia baca juga. Pak Ustaz sangkala saku, itu juga yang dia baca. Minta supaya air itu menjadi penyembuh. Kama komiro, aja nata suruh Ustaz, ini mana milo dongi. Kan itu je. Ini yang kadang kita tidak pahami Pak Bu. Makanya ulama kita seperti Guru Taki Abdul Rahman Ambodale, Guru Taki Haji Muhammad Tahir Malapeo. Kadang kalau datang ke satu kampung, air sumur yang dia ludahi. Kan begitu. Kadang ada bujung, iya nami cuy. Karena dia berkahi itu. Karena itu tidak habis. Kalau satu botol kan paling nggak dua secapu nih. Kalau air sumur tidak mungkin habis. Makanya hampir semua kiai itu meninggalkan sumur. Itu yang orang tidak tahu biasanya Pak. Situ berkahnya. Maka ada manang kau WCD Pak Micu mencari pemiatu Pak Ustaz. Air ludah kemudian masuk tidak ada fungsinya. Itu orang tidak tahu. Itu bukan air ludah sembarang. Air Al-Kausar yang dia ambil itu penuh dengan zikir. Dan tidak mungkin orang meludahi sesuatu kecuali itu Lailatul Qadar sudah dia terima itu. Tuh berkat atau pandrita. Ya kok bangsa aku mamicui Pak macam jelasa. Kalau Guruta tidak. Makanya saya wasiatkan perbaiki aja Pak. Termasuk itu tadi maka ada mula balu. Ikuri di kesalahan tak. Tuli pakai muki mula balu tapi irako tapi napa ya silika ngonroto na banda kundu dale. Ya sange mula balu setiap rezeki pertama itu langsung disedekahkan dikembalikan kepada Allah dititip dijadikan sebagai tolak bala sekaligus mengundang datangnya rezeki. Tepahan nih. Hah? Tapi kalau menjual orang Bu banyak memang pantangannya. Banyak pantangan itu. Termasuk kalau kancing baju aja tak kancing baju jupuliase leyawa. Itu dari bawah ke atas. Itu dalam ilmu hikmah. Orang yang mengkancing bajunya itu dari bawah ke atas, itu usahanya dimudahkan oleh Allah. Itu biasanya bangkar rote koma kancing baju jupuliase leyawa. Jangan menggunakan pakaian sementara dipakai sebagai lap. Biasa ini kan bajuju yang lulukan. Biasa HP yang lulukan ko bajuju kacamata ya lah kemudian utama nama kunri kung kacangkiri panuau dastar na bami na dastar. Biasa begitu. Ya. Sekarang banyak Pak jadi masalah. Saya dulu itu hampir tidak percaya hal-hal seperti itu. Nanti membuka beberapa kitab-kitab hikmah, baru saya yakin bahwa apa yang disampaikan orang tua itu tidak salah. Termasuk membangun rumah.
Jangan pintu pagar itu lurus dengan pintu rumah lurus lagi dengan pintu kamar. Jangan. Makanya dulu istilahnya tusuk sate. Ya, jalanan lurus dengan pintu rumah. Kenapa? Karena jin itu yang memindahkan penyakit. Dan jin itu kan juga lewat di jalan. Ketika dia lurus semua sampai ke kamar, maka jalur jin itu mudah berbolak-balik masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Makanya penyakit itu dibawa oleh jin. Tidak ada penyakit menular itu kecuali jin yang memindahkan. Dan itu hadis Nabi. Bahwa penyakit menular itu tidak ada. Yang ada adalah jin yang memindahkan penyakit. Makanya ketika jin bolak-balik, otomatis kan penyakit itu dibawa. Yopui di makokoy, rumah tidak susu sate, pintu sudah tidak lurus, tapi kita pelihara jin di dalam kamar. Kenapa? Karena di dalam kamar ada WC. Kan itu kuncinya, Pak. Di WC itu kan tempatnya jin, jelas. Ketika dia terbuka, maka kamar itu dihukumi sama dengan WC. Makanya jangan heran kalau di kamar tidak bisa tidur, dia tidak lebatin rumah teh, kenapa sering gangguan. Kada dia nama tanapa pena dingin sebab di situ kan jin bolak-balik. Makanya kalau masuk WC, kita baca itu jinnya keluarnya ke kamar. Ya kan? Ditutup lagi, masuk lagi kan? Makanya orang ru'ya bolak-balik tidak sembuh-sembuh karena dia simpan di dalam. Kan jadi masalah. Dan ini yang tidak disadari. Coba. Ini saya harus kasih tahu, Pak. Saya harus kasih tahu supaya kita paham. Tapi saya tidak melarang simpang WC di dalam kamar. Sebaiknya si kanjak-kanjana satu. Jadi si kanjak-kanjana kongka WC kuilala kamarata itu dibikinkan kunci dari luar. Setiap kita keluar tutup. Kalau masuk tutup. Supaya dia tidak berbolak-balik itu ke kamar. Kan kuncinya, Pak. Yo po besa BCW kan oke boleh kamu udah jauh sekali di belakang. Sekarang di dalam kamar sudah. Dan itu yang kita tidak sadari. Jadi kadangkala bisa gangguan. Kemudian memang rumah kita jarang banyak orang, termasuk saya itu, Pak. Membaca beberapa hadis Nabi dan meneliti beberapa kaidah hadis. Saya sering mengatakan begini, sholat sunat itu memang mestinya dibawa pulang ke rumah. Tabawi lo bolata sampai sunat aja no ko masigi jama. Bawa pulang ke rumah. Kemudian yang kedua, kalau mau mengaji jangan di masjid. Komiki mengaji aja no ko masigi, kopi bolata tang ngaji. Apa iya rumah masigi makanya non Roma baraka, dina non setan. Iya tuh boleh nih Pak setan lah. Makanya apa kata Nabi? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Yang kedua, la taj'al buyutakum maqabira. Kan itu kuncinya. Nabi itu kan tegur sahabat bukan karena tidak sholat sunat, tapi dia tegur sahabat karena dia sholat sunat di masjid. Jadi itu karena sahabat itu berlomba-lomba sholat sunat di masjid ditegur. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Makanya sahabat pulang sholat sunnah di rumahnya. Jangan semua dikerjakan di masjid. Supaya di rumah itu kita mendapatkan keberkahan. Makanya mulai dari masuk itu sudah tidak diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah An-Nur Allah mengatakan, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Makanya salam itu ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu perintah agama. Ya kotama ki bolata kata baca. Assalamualaikum. Ada yang parah. Kum. Ilalangi makanan lam. Menuku makanan lam. Apa assalamualaikum. Nasaya. Ini jadi masalah.
Kenapa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Supaya jin yang ikut dari kita itu tidak ikut masuk. Karena yang menutup pintu jin itu adalah salam. Katanya situ kan ya tuh bakilala boleh beresan lagi. Ya temnya rojingi macu supaya dia ikut masuk ke dalam rumah. Bentengnya adalah salam. Kan itu aja. Yang kedua, disalami yang ada di dalam rumah. Salami diri kita supaya bisa selamat tinggal di situ. Salami juga yang rahmat Allah yang ada di situ. Artinya malaikat. Makanya assalamu alaina alaita wa ala ibadillahi sholihin. Itu malaikat. Kan angka malaikat. Masa dia ini beresan lagi? Nah ada penghuninya. Yang nampak kelihatan oleh mata disalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak nampak kelihatan oleh mata itulah disalami assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu dua perintah itu Pak Bu. Enapa komelo kita tambai tabace kulallahu akatallu. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap masuk ke dalam rumahnya, maka dia tidak akan miskin, anak-anaknya tidak akan fakir. Malo mo dale mondro ko tu boleh dena to masih semasa padale. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ta baca mo ga? Le. Aja mo tale pango ko pintu baca kulalawan Allah Ndak usah, masuk saja. Masih lah siya tumati beli bola tak kadagan na baca beli bola dia minta baru. Ndak usah, masuk saja. Biar sampai di dapur baru sampai 3 kali atau masuk ke kamar, silakan masuk saja. Bahkan sahabat Nabi mengatakan sampai tetanggaku ikut pun kaya karena doa ini. Iya. Menurut mau punco yang Pak Dongan, tapi lama mau kuluallahu tuh. Ya kau dia tak apa lah imate wawan ni. Kuluallahu dia ini apa? Ini. Iya. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kehidupan ini penting. Iya, itu hanya kehidupan sehari-hari. Makanya ulama kita dulu itu kan mengajarkan beberapa metode, beberapa doa, beberapa hal-hal yang memang membantu sekali tuh. Makanya nama kadaka irona pawito material itu tidak salah. Cuma mereka itu tidak pernah menemukan dalilnya secara mutlak karena yang menyampaikan itu ulama dan dia tidak pernah tanyakan mana hadisnya, tidak pernah. Anak mundri itu menatu make kecincolan nabi pagi cara mai mana hadisnya, sahih atau tidak, dari kitab mana, padahal dia itu najamai. Ini kan jadi masalah. Saya kemarin sempat berdebat Pak, adanya mengatakan tidak usah baca usolli karena ada itu. Komeloki masam panjang, tidak usah baca usolli, berniat saja. Niat itu tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati. Maka dak cocok di kau tahu napa lah, ya kau tahu dia napa lah, podani gere kau tahu dia napa lah, napa kau mempudak ke dalam hati, tan mempat di ulu. Kan tidak bisa. Bagaimana bisa dilepaskan, dibaca, dan dimasukkan ke dalam hati kalau tidak dihafal? Mustahil kan? Ya kau kata ipoda gere maka dak baca lalangati. Aja nemu lepaskan ni, lalangati, baca Fatihah lalangati. Ya kau napa lah Fatihah cocok, ya kau dia napa lah Fatihah. Napa tu maka baca lalangati agak mina baca. Kan tidak mungkin. Makanya kalimat usolli itu mesti dihafal. Ketika dia sudah dihafal dan sudah lancar, bisa dimasukkan ke dalam takbir. Tapi kalau was-was, jangan masukkan. Baca dulu kemudian mentakbir. Itu namanya at-talaffuz bin niyah. Makanya Imam Syafi'i itu lebih afdalnya ketika masuk dalam takbir. Ketika mengatakan Allah di kalimat A itu kita berniat usolli farda salati dhuhri arba'an mustaqbil berarti ada memulai Allah Akbar. Itu kan di situ. Orang yang lancar sudah hafal. Tapi aku dia hafal ini surah lalangati agak lebih kau. Makanya kalimat usolli mutlak harus dihafal dulu. Setelah lancar baru dimasukkan. Kan begitu. Ini kadang-kala orang Pak mengajarkan sesuatu tapi bikin bingung. Iya, maka kayak apalah ijolo ya kamu apalah ini kalau langati dia nanti masalah. Fatihah dibaca dalam hati kan tidak masalah kalau sudah dihafal. Tapi kalau dia ini apalah pikir cara nih baca dalam hati. Makanya niat itu penting dulu ditahu.
Tapi jangan juga dikasih masuk di dalam takbir kalau tidak lancar. Nanti takbirnya terlalu panjang. Allahu Akbar. Kenapa? Usolli. Tidak bisa kan? Makanya kalau was-was ya baca sebelum takbir. Itu aja kuncinya. Ini kan jadi masalah. Nah niat itu Pak penting sekali. Yang membedakan sholat fardu dengan sholat sunnah kan cuma niat. Yang membedakan makmuman atau imaman juga kan niat. Yang membedakan adaan atau qadaan kan niat. Yang jamak kasar dengan jamak kan niat juga. Itu niat fatal itu kalau tidak benar. Masa sampaja perlu atau masa sampaja sunnah. Idi ga imam atau idi makmum. Ya ko imam ka imama, ya ko makmum ka makmuman. Atau kita kerjakan pada waktunya. Adaan, ya ko tanya watuna ka qadaan. Atau kita mengulang sholat, iyadatan. Kan 3 itu sholat Pak. Adaan waktunya, qadaan tanya watuna, iyadatan mengulang. Ya ko mas sampaja mengeribi pada waktu maghrib kita mengatakan adaan karena waktunya. Ya ko isa manita sampaja mengeribi akadaki qadaan karena bukan waktunya. Tapi kau pura ki mas sampaja mengeribi mas sampaja cedidi kemudian ada orang sholat berjamaah, kita mau mengambil pahala jamaah, pergi sholat lagi di situ. Tapi jangan katakan adaan, katakan iyadatan, mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Itu boleh. Tapi jarang orang lakukan ini. Ia mimega mak berjamaah itu nak birang lo masa sampaja cedidi na pemande. Gitu kan begitu. Biasa saya lakukan Pak. Kalau orang berjamaah saya tidak ikut. Kapan? Biasa kalau di bandara. Pesawat sudah mau terbang. Saya cari kalau ikut berjamaah bisa ketinggalan. Saya lebih baik sholat sendiri. Kemudian berangkat cepat. Soalnya kalau berjamaah dapat pahalanya. Kan itu kuncinya. Makanya pesan saya tadi ini pertama sholat. Jangan tinggalkan. Ini kan sholat yang punya nilai Pak 1. Yang lain itu 0 semua itu. Ma puasa ki 0. Ma pasusak ka 0. Sikiri 0. Baca Quran 0. Ya ko 0. Tambah 0. Tambah 0. Tambah 0. Tambah 0. Kata tak 0. Tapi kalau sholat itu kan 1. Ma sampajang ita pasusak ka ci ditambah 0 10. Ma puasa ki tambah si 0 si ratun. Mengaji ki tambah si 0 si sabun. Jadi nanti ada nilainya itu ke belakang ketika ini sholat kau kerjakan. Itu kuncinya Pak. Yang dia mau sampajan nolo mana itu leyaw. Namo si sabun nolo tambah 0 tambah 0 tambah 0. Namo mak dolor tatai nolo. Deh muka nolo nolo mataru. Makanya dari situ lain mengatakan sholat ini adalah kunci segala. Al-miftahu kulli khair. Kunci segala kebaikan. Nah sebab ada kan nilainya itu ke dia mujami. Itu aja. Makanya tajamai Pak. Kalau sampajan mau magar repat tak tajamai. Itu aja kuncinya. Maka dari pagi ule lo mak berjamaah aku masih aku dia tulis yang penting tajamai aku bolata. Salat aja. Tajamai. Kecuali sholat Jumat aja aku bolata tajamai. Oke masih cuma berkah aku tomak berjamaah. Berkahnya itu sholat berjamaah kita bisa mendapatkan barakah itu supaya bisa doanya malaikat, kemudian kesempurnaan. Ya ketemu sampai jadi di nada apa ya patom itu reking, yo pokok tomak berjamaah si curang menemuki. Napa nih sama ji kalau ada senter kan, angka senter, biasa runtuh senter itu. Ya kau angka senter ci di baterai nasi basa 10 baterai nak ke masuk. Pasti masuk 10 baterai na. Ya kau 10 baterai na senter nang ke baterai mati pun ritang itu mau pa itu. Tapi aku cik di mi baterai na mati tongang itu. Begitu juga sholat. Ya aku cadi di mu sampajan na mati tongang sampajam. Tapi aku kapak berjamaah gimpe sampajan na cili ka bawah ko tangana macu mana moto. Iya kan seperti itu. Itu aja kuncinya Pak. Makanya ikut berjamaah. Kemudian pahalanya kan besar. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan atau berangkat menuju ke masjid, wudunya tidak batal hingga dia melaksanakan sholat fardu, itu baginya sama dengan ibadah umrah 1 kali dan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya itu afdalnya okoki bolata mak jenne aja tuh masjid. Tempat wudu masjid itu hanya sebagai tempat wudu darurat. Ketika kita di masjid kemudian batal wudu baru dipakai.
atau memperbaharui wudhu baru dipakai. Mestinya jenek yuk kebulata. Ya lalu le na pagulut tay mamali na lalu masigi na rusak jenek nande to pada tabo masigi rewa pe malo bola nama jenek. Itu karena pahalanya kan. Bukan mai ko makadaki pahala umrah 1 kali. Di semoga sangi umrah 1 kali. Siya kena wajah te ko sulbar ko lay umrah. 35. Nah ya kini yang katai poda makada ya koko bola mo majene wala ko di 35 juta. Namo tama jena si walyo ko masigi na batal rito rewa lo bola. Makko. Iya. Itulah yang membuat Imam Malik itu balik kalau batal wudunya rewa. Nah, di situ. Tapi kalau saya Pak juga ini umrah jangan terlalu bolak-balik pergi umrah. Cukup sekali 1 tahun itu sudah maksimal sekali. Pak Megato itu tolo telumpula menre umrah tapi kayak kasih keluarga anak kasih. Saudaranya tidak mampu, tetangganya tidak makan. Kemudian dia berangkat dengan enaknya 3 kali dalam 1 tahun. Itu penganiayaan. Kenapa Rasulullah tidak sering umrah? Padahal dia potensi bolak-balik setiap bulan untuk umrah. Kenapa? Itu Nabi mengajarkan ke kita. Bahwa ini tidak boleh terlalu sering dilakukan. Walaupun ada peluang. Aja natuli tomalolisu. Kemudian ibadah sakral itu umrah apa itu ibadah sakral. Haji itu ibadah sakral. Kadang ibadah itu hilang sakralnya kalau berulang dikerjakan. Magi sampai yang Idul Fitri si bayi dulu ada hai na panola pangangi. Nah coba sisa micitang ijama. Ya kene ulang minggu-minggu ite malepak koso masigi Iya. Kene minggu-minggu Idul Fitri. Sila ada kima pengumuman lo nih bay dena lao. Karena dia ibadah sekali 1 tahun pokoknya namo dia na puasa ketemu ba. Maka topi raja ketakbir